ampun kepadaku atas dosa-dosa yang aku kerjakan. Walau annahum izzalamu an ja'uka fastaghfarullaha fastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini kan Quran katanya. Ini kan Quran ya Rasulullah. Kamu sudah pernah membaca itu. Mohonkan ampun untuk orang itu kembali. Utbah tertidur ketika berzikir. Bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Katakan kepada orang Badui itu, dosanya telah Allah ampuni. Ketika para kaum muslimin berperang melawan Musailamah Al-Kazzab. Siapa Musailamah Al-Kazzab? Nabi palsu. Yang punya Al-Quran, Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu zanbun wasil, wa khurtumun tawil. Inna atoina kal jawahir, fasolli li rabbika wajahir, inna sani'aka huwal kafir. Itu Qurannya Musailamah itu. Nabi palsu. Nabi masih ada sudah mengaku dia sebagai nabi. Ketika Rasulullah meninggal dunia berperang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berperang para sahabat berteriak bukan hanya Allahu Akbar, tapi mereka berteriak ya Muhammadah, ya Muhammadah. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Apakah sahabat syirik? Minta seakan-akan, maka seakan-akan saking cintanya kepada Rasulullah, ya Muhammadah, ya Muhammadah, turunkan pertolongan Allah kepada kami. Islam menang. Fenomena sahabat. Ada lagi terakhir, fenomena sahabat yang seakan-akan melakukan perbuatan bukan karena Allah, tapi karena Rasulullah. Bukan karena Allah, tapi karena Rasulullah. Seakan-akan. Banyak diantaranya Bilal bin Rabbah. Siapa Bilal, Pak? Muazin Rasulullah. Telah sampai jejak kakinya di sorga ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Bilal minta izin kepada Abu Bakar, kepada para sahabatnya, untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Dan dia minta izin untuk hijrah ke Syam, Damaskus. Pergilah Bilal. Ketika ditanya kenapa engkau tidak azan kepada kami lagi? Karena aku azan untuk Rasulullah. Aku azan untuk Rasulullah. Pergilah Bilal ke Syam. Berapa tahun bermimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang terjadi kepadamu wahai Bilal? Kenapa engkau tidak berziarah kepadaku? Rasulullah, itu ikatan yang kuat tuh. Guru spiritual. Itu namanya Robitoh. Lain guru pendidikan itu ada yang terlembaga dan ada yang non lembaga. Ada yang SD, SMP, SMU, S1, S2, S3. Lulus S3, lulus S1-nya tasawuf, S2-nya tasawuf, S1 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya lama dikit 5 tahun, ngambil tasawuf, lulus, akan mendapat gelar pakar tasawuf. Legitimasi, pakar tasawuf.
Tapi ada orang yang mulazamah dengan seorang syekh, seorang mursyid bertahun-tahun lamanya, tidak mendapatkan titel doktor ahli tasawuf, tapi kadang-kadang ilmunya lebih luar biasa. Ketika orang belajar di kampus, belajar di sekolah, berbeda dengan belajar di Sorogan. Beda, ilmunya beda. Ada kelebihan, ada kekurangan, karena ada guru besar UIN Bandung. Mohon maaf, tapi memang seperti itu. Berbeda. Gambarannya begini. Terjadi perbedaan dalam keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kalau misalnya saya dalam kampus itu pertemuan harus 12 pertemuan baru bisa ngikut UAS, ujian akhir semester. 12 pertemuan. Kalau saya tidak hadir, 2 pertemuan kan 10 kurang 2. Saya akan memberikan pilihan kepada mahasiswa, pengen ganti jam yang lain atau saya pengen dirapel aja tanda tangannya. Jadi 1 pertemuan jadi 2 tanda tangan. Itu setiap kelas yang saya ajarin bilang, udah Pak, dirapel aja, dirapel. Tapi kalau orang ngaji dengan syekh, dengan seorang guru, ngaji langsung, tujuannya bukan nilainya B, nilainya A, karena guru tidak memberikan itu. Tujuannya adalah ilmu. Maka ada nilai plusnya, ada nilai, ada minnya. Peradaban dunia harus menempuh pendidikan formal, tapi tidak meninggalkan pendidikan klasik. Karena itulah ilmunya. Silakan ngambil S2, tapi ilmunya. Maka belajar dengan seorang, dengan mulazamah, bukan cuma 12 pertemuan saja, mulazamah, datang kepadanya, akan terjadi robitoh yang kuat. Ada Dr. Muhid Fatah. Beliau alumni Mekah. S1, S2, S3 di Mekah. Ini beliau yang ngomong. Beliau bilang begini, saya sekarang ini masih sering bermimpi dengan guru-guru saya. Dan rata-rata, dan semuanya adalah guru ngaji saya di Mekah. S1, S2 di Mekah. Bukan guru yang di kampus. Tapi guru yang saya ngajiin, saya Yasin Al-Fadani. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadi robitoh yang kuat antara seorang murid dengan seorang. Warobatna ala qulubihim. Kalau kita ngejar pertemuan, 12 pertemuan selesai udah. Masalah paham gak paham. Tapi ketika kita mulazamah dengan guru ini, yang diincar bukan ijazahnya, tapi hikmah, keberkahan, dan keilmuan. Bilal bin Rabah, saya azan karena Rasulullah, maka saya minta izin. Berangkatlah Bilal ke Syam, bermimpi bertemu Rasulullah. Kenapa engkau tidak berziarah kepadaku ya Bilal? Akhirnya beliau datang, pergilah ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah. Karena diperintah oleh Rasulullah. Ketika di Madinah, para sahabat begitu merindukannya suara Bilal ketika azan. Datang Abu Bakar, presiden yang minta. Bukan lurah, apalagi RT, bukan. Presiden yang minta. Abu Bakar, Bilal, azin lana ya Bilal. Azan dong. Kami rindu dengan suaramu. Kata Bilal, mohon maaf, aku azan untuk Rasulullah. Karena setiap aku azan, aku melihat Rasulullah sudah ada di atas sajadahnya, nungguin sholat. Seperti Syekh Mursyid kita. Tapi kalau di masjid-masjid yang lain,
Udah azan masih mana imamnya ini? Kalau mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa Masjid Nabawi lah. Itu kalau jam 4 kita datang, udah nggak muat, udah nggak bisa masuk kita. Betul nggak Pak? Harusnya datang jam berapa? Jam 3. Jam 4 datang, nggak bisa masuk. Sama kayak di daerah saya Pak. Bener. Radio dalam sama. Bapak subuh datang jam 4 nggak bisa masuk. Masih dikunci. Jari kuncinya mana gitu. Azin lana ya Bilal, azan untuk kami ya Bilal. Enggak, saya azan untuk Rasulullah. Datang Umar bin Khattab, wah serem dia. Bilal, azan. Enggak, aku azan untuk Rasulullah. Sampai datang Hasan dan Husain. Siapa beliau? Cucu Rasulullah. Masih kecil, masih 10 tahun. Dipeluk sama Bilal. Girang dia. Dicium Hasan, dicium Husain. Asummu raihata Rasulillah. Aku mencium bau Rasulullah dari cucunya. Dicium, masih. Ra'aitu Rasulullah yasummu famahu. Aku lihat Rasulullah mencium bibir cucu ini. Hasan Husain bilang, kalau bahasa kita Mas Bilal, azan dong. Kang Bilal, azan. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak ketika Hasan dan Husain. Azan dong untuk kami. Apa kata Bilal? Kalau aku menolak permintaan anak ini, aku menolak permintaan kakeknya. Sama saja aku menolak permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik Bilal ke tempat yang biasa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dojjatil Madinah, gempar kota Madinah. Kota Madinah gempar. Semuanya pada keluar. Bu Isa Rasulullah, Bu Isa Rasulullah. Rasulullah diutus lagi. Rasulullah hidup lagi. Memori mereka kembali ketika Rasulullah masih Rasulullah hidup lagi, ramai semuanya. Sampai ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kayak kecekek Bilal, enggak kuat melanjutin. Enggak kuat ngucapin Muhammadur Rasulullah. Seakan-akan beliau melakukan perbuatan ini bukan karena Allah, tapi karena Rasulullah. Tapi seakan-akan. Fenomena inilah yang terjadi, yang terjaga, dilestarikan dalam thariqah. Dalam thariqah, adab seorang murid kepada mursyid, sami'na wa ata'na. Dengerin apa? Sami'na, aku dengar, aku taat. Apapun yang dikatakan. Curahkan segala kecintaannya pada Syekh Mursyid. Gak ada tuh dalam dunia pendidikan lain, tidak ada. Tidak ada. Bapak-bapak mempelajari ilmu fikih, Bapak harus sering bertanya, dalilnya apa? Mazhab Hanafi, Maliki, atau Hambali, atau Syafi'i. Bapak ibu belajar ilmu ulumul hadis, harus bertanya, riwayatnya sikoh atau tidak? Tapi kalau dalam perjalanan thariqah, istislamu ala syaihihi, menyerahkan semuanya kepada Syekh Mursyid, sebagaimana para sahabat
mempasrahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang tadi saya ceritakan terjadi itu dalam dunia thariqah. Banyak ikhwan begitu telitinya apa yang dilakukan oleh Abah ya. Kapan duduk iftiras, kapan duduk tawarruknya, kapan duduk ketika seperti tahiyat awal, kapan duduk tahiyat tsani. Iftirasnya kayak gimana? Ada yang teliti tuh. Apapun yang dikerjakan diteliti. Bahkan lagam bacaannya banyak yang mengikuti. Tadi malam saya bermakmum kepada Abah Jagat. Wah, hampir 80% dah. Hampir 80%, dikit lagi udah pas dah. Abah Jagat imam, kita nggak dengar. Wah, Abah nih mengikuti apa yang dilakukan. Ada juga ikhwan-ikhwan pengennya gampang aja. Pengen pergi, doa pergi kan panjang. Subhanallah saharolana hadza wa ma kunna. Enggak, repot dah. Abah, saya mau pergi Al-Fatihah. Ada enggak kayak begitu? Abah, saya mau pergi Al-Fatihah, kagak punya ongkos. Dan banyak terjadi. Dan dikabulkan oleh Allah. Benar enggak, Pak? Tapi jangan nekat. Harus ada perhitungan. Yakin iya, tawakal iya, harus ada perhitungan lah. Tapi kalau udah yakin luar biasa, udah. Kenapa bisa seperti itu? Karena seorang mursyid, kita beruntung kita masih meyakini ada mursyid pengganti Abah Anom. Saya banyak berbicara dengan kawan-kawan yang sudah senior. Dia bilang tidak mudah mengakui Abah sebagai mursyid pengganti Abah Anom. Betul nggak, Pak? Tidak mudah. Kalau Abah sih gampang, nggak usah pusing-pusing. Yang nggak percaya sama Allah aja masih ada. Kan simpel jawaban beliau. Abah, usaha saya lagi mundur. Mobil walaupun bagus tapi nggak bisa mundur, jangan dibeli. Apa urusannya mobil sama usaha? Alhamdulillah wakil takin udah 88. Lumayan buat obat gatel. Ini yang bisa memahami ini orang-orang tertentu mungkin. Kayak soleh semuanya. Kalau lubnya inna fi khalqis samawati wal li ayatil ulil. Maka saya mengatakan yang keluar dari mulutnya Abah bukan ilmu. Bukan ilmu, tapi hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu dibalik ilmu. Kalau ilmu cahaya Allah tidak akan memberikan sampai kepada orang yang maksiat. Itu ilmu. Tapi hikmah, wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan. Orang yang diberikan hikmah telah diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Di atasnya ilmu. Maka tidak gampang kita bersyukur, termasuk kita sholat syukur itu bersyukur kita meyakini dan mencintai Abah. Masih banyak orang-orang bahkan yang dulu dekat dengannya tidak percaya. Kenapa? Allah juga banyak yang gak percaya. Dalam mengimani Allah kan bermacam-macam. Ada orang yang tadi yang kemarin khutbah Jumat itu membaca inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil. Untuk meyakini Allah, ada orang cuma ngelihat langit doang udah bisa yakin.
cuman ngelihat langit. Dia ngelihat langit, oh bener ya ada Allah. Ngelihat pohon, hatta pohon jengkol lah. Pohon jengkol dilihat, sebelahnya pohon pete. Bersanding. Tapi kok tumbuhnya beda, rasanya beda, walaupun sama-sama bau. Itu kalau loopnya sudah terbuka, ngelihat pohon aja udah bisa mengatakan amantu bil. Aku yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Ada juga orang ngelihat langit biasa aja, ngelihat bulan biasa aja, ngelihat matahari beredar teratur biasa aja. Dia perlu keyakinan yang lain. Wa anzil minas ma'idatan minas sama. Saya minta bukti, benar nggak Allah sebagai Tuhan saya? Turunin tuh makanan dari langit, Allah turunin. Manna wa salwa, Allah turunin. Batu besar dipukul Nabi Musa. Ini kebesaran Allah, bukan kebesaran saya ya. Dipukul. Fanfajarat min husnata asrata aina. Orang lihat batu besar. Ada orang meninggal dunia, kata Nabi Isa, aku akan membuktikan adanya Tuhan, adanya Allah. Hidup lagi, hidup lagi. Ada orang yang begitu dulu baru Ada juga udah begitu, udah ngelihat kebesaran Allah, udah Allah kasih perlihatkan. Masih juga nggak beriman. Ada nggak? Kata Allah, ya sudah kalau nggak beriman, tapi jangan macam-macam kepada utusanku ya. Kalau nggak beriman ya udah, terserah nggak beriman dah, tapi jangan macam-macam kepada Rasul, kepada para Nabi. Kalau macam-macam, turunkan azabku. Maka dalam riwayat tidak ada Allah menurunkan azab karena mereka tidak beriman. Allah turunkan azab karena mereka menyakiti Rasulullah, menyakiti para Nabi dan para Rasul. Sesuatu yang Allah larang mereka sakiti, Allah turunkan. Nabi Saleh gara-gara umatnya nyakitin dan membunuh sapinya, Allah turunkan azab. Silakan gak beriman, silakan, tapi jangan macam-macam kepada bukti kebesaranku. Sapi yang keluar dari batu, sapi keluar dari batu. Maka sekarang ada anak batu ini orang. Ada bilang Ibnu Hajar, anaknya batu. Kenapa dikatakan Ibnu Hajar? Karena dia ketika belajar bolot, bebel. Sampai akhirnya dia belajar kepada batu, tetesan batu. Saya ketika menulis tesis, saya membahas tentang Ibnu Hajar As-Saqalani. Saya cari riwayat itu. Benar nggak Ibnu Hajar dulu bolot, dulu bodoh? Ternyata Ibnu Hajar umur 8 tahun sudah hafal Quran. 8 tahun hafal kayak kita. Umur 70 tahun kulhu. Masa dibilang bodoh? Oh mungkin Abdullah Ibnu Hajar Al-Haytami, cari lagi. Umur 7 tahun udah bisa hafal Quran juga dia. Jadi Ibnu Hajar itu tapi misal lah, itu perumpamaan, artinya keistiqomahan dah. Tapi bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan. Mereka orang-orang alim semua. Mungkin Ibnu Hajar tukang pangsit lah. Ibnu Hajar anaknya Pak Suparno gitu. Kok ngomong Ibnu Hajar ya? Jadi ada orang yang gak percaya itu. Silakan engkau tidak beriman kepadaku, tapi jangan menyakiti hamba-hambaku yang aku berikan kebesaran kepadanya. Begitu pula kepada Abah. Ada orang yang yakin kemursidan Abah ketika melihat beliau. Baru melihat doang, hobinya jalan. Yang tadi tengkurap,
Pas ngeliat Abah, wah langsung jalan hobinya. Ketika berbicara dengan beliau, luar biasa. Ketika berzikir di belakang beliau, bacaannya biasa saja, la ilaha illallah. Tapi berapa banyak diantara kita tadi nangis? Banyak gak? Kelilipan gak? Pedas gak matanya? Kenapa? Abang gak seperti, oh nangis-nangis gitu, enggak. Betul nggak? Kan ada yang kayak di TV, Allah gitu. Kemudian penontonnya dibayar, nangis ya gitu. Kalau nggak nangis, suruh keluar. Biasa baca la ilah. Tapi luar biasa. Makanya gampangnya begini aja, kalau ketemu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, suruh coba aja, ayo duduk di belakang Abah, sholat bersama dengan Abah, berzikir dengan Abah, apa yang dirasakan? Bandingkan dengan murid-murid Abah Anom yang lainnya. Itu aja udah. Jangan nggak usah debat macam-macam, capek udah lama banget. Udah kelamaan. Kayak ngebahas masalah kunut, udah dari dulu sampai sekarang masih dibahas lagi kunut. Maulid Nabi masih dibahas Maulid Nabi. Udah selesai dah. Sekarang buktiin aja udah. Ada orang yang baru melihat Abah, dia merasakan keteduhan. Saya yakin beliau adalah pengganti Abah Anom. Ada juga, saya perlu bukti saya. Saya perlu bukti, saya bukan orang yang gampang percaya. Saya terbiasa dengan argumen-argumen yang kuat. Hipotesa itu harus ada, macam-macam lah. Saya terbiasa itu. Jadi kalau beliau memang soal mursyid, buktinya apa? Bisa terbang gak sih? Bisa berjalan di atas air gak sih? Mursyid itu adalah wali. Wali mempunyai karomah. Karomahnya apa sih? Kalau dia mempunyai pandangan yang jernih, pandangan yang jernih ya. Pandangan yang jernih, banyak orang pintar tapi nggak jernih. Sababul amal qalbi al-jahlu an amril ilahi. Kata Abah Anom, sebab ditutupnya hati seseorang, butanya hati seseorang karena pora-pora bodoh. Pora-pora nggak tahu. Orang Quraisy yakin ketemu Nabi, tapi pora-pora nggak tahu, tertutup dengan penyakit-penyakit hati. Kalau dia mempunyai pikiran yang jernih, hati yang jernih, lihat. Pengarsa Abah memiliki karomah yang tertinggi. Apa karomahnya? Istiqomah. Itu karomah yang tertinggi, Pak. Al-istiqamah khairun min alfil. Dia paham tuh semuanya. Tapi karena ditutupi dengan kedengkian. Orang kebal, itu ada tingkatannya. Ada basic, ada intermediate, ada advance. Itu kebal tuh. Kalau kebal, Bapak mau dibacok, Bapak tangkis, teng gitu. Nggak berdarah. Kebal Pak ya. Tapi itu basic. Masih basic. Nggak berdarah, tapi sakit juga. Betul nggak? Sama pisau nggak mempan. Ketusuk jarum sakit. Pas jahit, berdarah. Katanya. Itu kebal basic. Kalau intermediate, kebalnya, ketika ada orang bawa golok pengen ngantuin kita, pas ngeliat kita ketakutan, gemeter dia. Balik lagi. Itu intermediate tuh. Dia balik terpaksa. Tapi yang udah advance, dari bawa golok nih di rumah, pokoknya kalau ketemu ini nih, udah dah, cincang dah, udah. Mutilasi dah. Udah. Pas ngeliat orang, hatinya langsung dibuang itu
goloknya, dicium itu tangan orang. Yang tadinya marah, timbul rasa kecintaan yang sangat